Salam saudara-saudara, puji Tuhan. Pagi ini kita belajar firman Tuhan. Salam bagi semua kita yang boleh ada bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk dibekali oleh firman Tuhan, supaya kita semakin mengalami lawatan Tuhan, berkat Tuhan, dan kuasa pertolongan daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita mulai, mari kita persiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita fokus kepada Tuhan, supaya kita dapat mengalami lawatan Tuhan secara pribadi, dan kita juga dapat mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus, bahkan keselamatan dari Tuhan Yesus akan kita miliki. Saya percaya saudara-saudaraku bahwa kita sebagai anak Tuhan Yesus, kita harus dengan rela hati mempersiapkan segala sesuatu dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan Yesus yang begitu mengasihi saya dan saudara. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang pembaharuan hidup. Pembaharuan hidup yang akan kita pelajari hari ini membuat kita nanti semakin mengenal siapa Yesus itu sebenarnya, dan siapa yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Kita semakin mengenal Yesus sebagai juru selamat kita semakin mengenal Yesus sebagai penolong dalam kehidupan kita, bahkan kita akan semakin mendengar, mengerti akan pengorbanan Kristus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saudaraku, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi ini. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mau merenungkan firman Tuhan, dan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan Yesus, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bahkan kemanapun kami melangkah jadi berkat. Demikian juga Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan hari ini merupakan satu rema yang baik bagi kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, biarlah saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, mohon belas kasihan Tuhan supaya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, dan kuasa Roh Kuduslah yang berkarya bebas dalam kehidupan kami, memberikan kami pemahaman, pengertian, hikmat, akal budi, dan pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempersiapkan hidup kami untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Bahkan setiap para penonton di YouTube ini Kau memberkati juga, karena kami tahu setiap para penonton adalah umat-Mu, adalah orang-orang yang Kau kasihi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus bekerja di hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa hidup kita sebelum kita lahir baru, hidup kita adalah hidup yang lama, ya. Hidup kita adalah hidup yang lama. Artinya hidup kita penuh dengan tabiat kedagingan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, menyerahkan segala kekhawatiran kita, menyerahkan segala pergumulan kita, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan baca dari Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ketiga, dan saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8.
Saudaraku, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan mau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Puji Tuhan, saudaraku. Kita melihat ayat-ayat ini, bahwa ayat-ayat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus ketika dia didatangi oleh seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Nikodemus menurut ayat ini adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Kalau pemimpin agama Yahudi, kita dapat melihat bahwa dia adalah orang-orang yang terpandang. Misalkan dia adalah orang Saduki atau orang Farisi, ya. Jadi kalau pada zamannya Yesus ada orang Farisi, ada orang Saduki, dan Nikodemus adalah seorang Farisi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa kita dilahirkan dari daging. Ya, ketika kita lahir, maka kita adalah orang yang sudah dilahirkan dari daging. Artinya, kita adalah keturunan daripada Adam dan Hawa. Jadi, kita adalah orang yang sudah mewarisi dosa keturunan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Nikodemus datang pada waktu malam ke rumah di mana Yesus tinggal. Dan dia berkata, "Guru," ya, dia bertanya, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Farisi atau si Nikodemus tadi, pemimpin agama itu, dia adalah seorang yang tahu banyak tentang firman Tuhan, ya, karena dia mempelajari banyak hal tentang ayat-ayat di firman Tuhan pada zaman itu. Jadi dia berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru atau Rabi, kami tahu engkau adalah yang diutus Allah." Jadi Tuhan Yesus berkata,
Kata Yesus kepadanya, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penekanan firman Tuhan hari ini adalah tentang kelahiran kembali atau lahir baru. Ya. Jadi lahir baru di sini yang dimaksud adalah kita harus menerima Yesus di dalam hidup kita. Kita harus dibaharui, ya, karena judul kita adalah pembaruan hidup. Pembaruan hidup artinya hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru, ya. Yang dulunya hidup kita penuh dengan kedagingan, sekarang kalau kita masuk dalam firman Tuhan, kita dengarkan apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 3:3 bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bukan berarti kita kembali ke rahim ibu kita seperti yang dikatakan oleh Nikodemus. Bukan seperti itu, saudara. Bahkan Yesus berkata, daging lahir dari daging tetap akan daging juga. Tapi roh melahirkan kita dari roh, maka roh itulah yang akan nyata dalam hidup kita. Jadi saudara, roh yang membuat kita berubah, ya. Perubahan artinya kita bisa melihat bahwa pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat yang terjadi dalam kehidupan kita, atau perubahan hidup yang terjadi pada seseorang oleh karena kuasa Allah dan Roh Kudus. Jadi artinya kita tidak membuat-buat, ya, tapi benar-benar kita diubah dari dalam. Dari dalam mana? Dari dalam hati. Dalam pikiran kita juga diubah oleh Tuhan, supaya kita dapat menjadi keluarga kerajaan Allah. Karena Yesus berkata, orang yang dilahirkan dari daging akan tetap daging, tetapi dan juga orang yang dilahirkan oleh roh akan menjadi hidup dalam roh. Jadi kalau kita lihat dalam pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai hidup baru. Hidup baru harus kita nyatakan dalam hidup kita bahwa ada Yesus dalam hidup kita. Apakah kita sudah mengundang Yesus masuk dalam hati kita? Apakah kita sudah mengundang Yesus menjadi Tuhan atau menjadi Tuhan di dalam hidup kita? Ataukah kita masih lebih mengutamakan kepandaian kita, kebaikan kita, kemurahan kita, atau kepandaian kita? Nah, Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa dikatakan di sini kita harus lahir baru. Ya, jadi lahir baru ada dalam hidup kita ketika ada Yesus masuk dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam 2 Korintus 5:17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Orang yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi artinya hidup yang lama itu akan diubah menjadi hidup yang baru. Siapa yang mengubah? Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus diubah kita dari dalam hati kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi orang-orang yang sudah dibaharui. Karena pembaharuan itu berasal daripada Kristus yang ada di dalam hidup kita.
Seperti tadi dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus. Berarti saudara, jika orang tidak ada di dalam Kristus, dia belum ciptaan baru. Ya, jika seseorang belum menerima Yesus dalam hidupnya, dia belum ciptaan yang baru atau belum lahir baru. Tetapi jikalau Yesus sudah ada di dalam hidup seseorang, dia sudah lahir baru. Ya, dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa yang percaya dan dibaptis, ia akan diselamatkan. Tetapi orang yang tidak percaya sudah berada dalam hukum, kan dihukum. Ya, orang tidak percaya kan dihukum. Artinya apa saudara? Kita sebagai anak Tuhan, kita harus belajar untuk menyerah sesungguhnya kepada Sang Pencipta kita, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan yang menciptakan kita, kita harus serahkan ke dalam hidup kita. Ke dalam hidup kita percaya ketika Yesus berkata, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sesungguhnya akan berlalu. Nah saudara, mari kita lihat kehidupan kita. Apakah kita benar-benar sudah mengalami pembaharuan, saudaraku? Jadi tadi dikatakan bahwa pembaharuan adalah penciptaan kembali. Ya, pembaharuan adalah penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang, ya, oleh Allah dan Roh Kudus. Jadi perubahan hidup adalah pembaharuan adalah perubahan hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, atau penciptaan kembali dan perubahan sifat seseorang yang dikerjakan oleh Allah dan Roh Kudus. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita sering sekali gagal dalam kehidupan ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Mengapa kita gagal melakukan kehendak Tuhan? Karena dari firman Tuhan kita lihat bahwa seharusnya kita harus semakin banyak menyerah kepada Tuhan Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Nya menguasai hati dan pikiran kita, sehingga hari demi hari hidup kita selalu dikuasai oleh Roh. Ya, di dalam konten sebelumnya kita belajar bahwa ada dua tabiat atau ada dua kehidupan hidup kita. Yang pertama adalah dulu sebelum kita terima Yesus, sebelum kita kenal Yesus, hidup kita penuh dengan tabiat daging. Ya, tabiat daging itu ada banyak pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Misalnya percabulan, perseteruan. Ya, dalam Galatia 5 ayat 22, 23 di sana dikatakan, ya, ayat 19 sampai 24, ya. Maaf, ayat 19 sampai 24 dikatakan di sana yang pertama perbuatan daging. Perbuatan daging ada beberapa di situ dituliskan, ya. Mari kita lihat dulu sejenak. Galatia 5 ayat 22 dan mulai ayat yang ke-19. Ya, saudara-saudaraku. Nah, kita yakin bahwa perbuatan daging adalah ada perseteruan, ada percabulan dan lain sebagainya. Dan juga ada perbuatan roh. Perbuatan roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, dan banyak lagi. Ada 9 itu buah roh. Nah, itu adalah buah daripada orang yang mau hidup di dalam roh. Roh itu akan menolong kita untuk berbuat baik. Misalkan untuk mengasihi orang. Nah, Roh Kudus akan menolong kita. Atau sabar dalam banyak hal. Ya, Roh Kudus menolong kita. Atau juga untuk menguasai diri dan lain sebagainya. Ada 9 buah roh.
Nah, bisa dilihat di dalam Galatia 5 ayat 22, 24, 23 ya, 22, 23. Di sana dikatakan bahwa perbuatan roh ya, mulai dari kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam hidup kita akan memunculkan buah seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23 tadi. Tapi kalau hidup lama kita, hidup kedagingan kita, hidup yang lama saudara, itu akan membuat kita percabulan, perseteruan, perzinahan dan lain sebagainya. Ada banyak ya perbuatan-perbuatan daging yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan sungguh sangat tidak menyenangkan hati Tuhan kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan daging tersebut. Itu sebabnya dia katakan kepada Nikodemus bahwa jikalau seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Orang-orang di dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sudah hidup di dalam kasih Kristus. Jadi saya dan saudara, mari kita belajar untuk semakin sungguh-sungguh, untuk semakin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudaraku, di dalam tema kita pembaharuan hidup ya, mari kita berubah dari hidup yang lama, tabiat-tabiat yang lama kepada hidup yang baru, yaitu tabiat daripada Kristus. Tabiat Kristus adalah mengasihi. Tabiat Kristus adalah sabar. Ya, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita sudah ada di dalam Kristus, maka tabiat Kristus itulah yang menjadi nyata dalam hidup kita. Dan saya percaya saudaraku, di dalam Yohanes 3 dikatakan ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia ya, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi saudaraku, secara daging mungkin kita tidak tahu bahwa kita sudah lahir baru. Tapi dengan berjalannya nanti waktu, kita akan melihat hati kita akan diperbarui dari dalam. Hati kita akan diubah. Hati kita akan dikerjai oleh Roh Kudus. Dan saya percaya saudara-saudara bahwa ketika kita hidup dalam kasih Kristus, maka kita akan mengalami lawatan Tuhan secara pribadi. Saudaraku, saya yakin dan percaya hikmat Tuhan akan mengajar kita untuk lebih lagi mengerti tentang rencana Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya dan yakin bahwa ketika kita sudah hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, maka kita layak masuk dalam kerajaan surga. Kerajaan surga diuntukkan kepada orang-orang yang benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Bahkan hidupnya akan diubah. Hidup yang lama diubah menjadi hidup yang baru. Dan hidup yang lama itu akan dibuang, digantikan dengan hidup yang baru. Jadi saudara, saya percaya semua kita yang mendengar firman Tuhan ini dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kita semakin hari semakin kuat di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan bahwa kita yakin mujizat Tuhan akan tetap terjadi, termasuk mengubah hidup kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, dengan kuasa Roh Kudus dan dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudaraku, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja bebas dalam hidup kami, berkarya untuk selalu membuat kami menang dalam kehidupan kami. Pembaharuan hidup boleh kami rasakan dari hidup yang lama kepada hidup yang baru, hidup yang tidak berkenan kepada Allah kepada hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah sebabnya Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Yesus selalu masuk dalam hidup kami. Engkau Tuhan Yesus menguasai hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya supaya teman-teman mendukung pelayanan ini, tolong di subscribe, di like, dan juga di share, bahkan di komen ya. Berikan komentar saudara, apakah hal yang perlu diperbaiki dari channel ini supaya channel ini semakin baik ke depan. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa ditanya di komen ya. Ditanyakan melalui komen sehingga nanti kita bisa bahas untuk hari-hari berikut hal-hal yang perlu kita mengerti tentang kuasa daripada firman Tuhan. Terima kasih teman-teman. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan ya. Haleluya.